Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha fakrana wa salatan taghfiruh biha dhunub wa tuslihuh biha al-qulub wa tantaliquh biha al-usub wa talinuh biha as-su'ub wa salatan li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi dhahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi ibadika shalihin. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Amma ba'du, para hadirin kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, dalam setiap kita beribadah sudah barang tentu menjadi harapan kita bersama untuk menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap khususnya sholat subuh, saya sampean ini kalau ditakdir sholat subuh itu pasti majelen konot. Nah, jadi di kunut itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuwana Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkan kami, berikan hidayah kepada kami. Fi man, termasuk orang-orang hadaitah yang kau berikan hidayah. Jadi minta hidayah kepada Allah itu sebagaimana orang-orang yang telah kau berikan hidayah. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas itu orang-orang yang kemudian lahir dalam dirinya kekuatan yang membuat teguh, loros tak goyang, kemudian disebut istiqomah. Kalau istiqomah amal itu praktek, itu implementasi, itu artinya efek yang muncul, bukan yang kemudian dinilai istiqomah. Ya pastilah orang istiqomah itu amalannya, prakteknya istiqomah. Cara saya dalam cetak kuliah
yang di dalam yang sudah kokoh itu. Istiqomah itu yang di dalam yang kokoh. Jadi mungkin karot kokoh teguh dalam praktek, ya jangan ngaku kada, jangan ngaku dulu. Apalagi berprasangka kalau punya amalan yang tidak pernah putus kemudian dianggap istiqomah. Sudah ngaku sudah itu. Padahal orang ini kalau ingin mengukuhkan istiqomah harus tahu apa istiqomah itu. Saampuna nyoon hidayah urutannya adalah wa'afina fiman afait. Kalau ingin tahu orang istiqomah itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, an'amta alaihim. Bangsana para nabi, bangsana para orang-orang yang lurus, siddiq, bangsana orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Orang-orang soleh itu oding letak kebeter bentak sompek. Sudah itu yang paling bawah itu. Sifat yang paling bawah. Nabi itu pasti orang-orang bener, sesoleh. Orang soleh tak bisa ngaku nabi. Tapi yang dimiliki sifatnya itu yang paling dasar, sepaling pasti. Adalah orang-orang la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang tidak pernah khawatir dan tidak pernah sompekan. Itu yang kita minta itu tiap subuh itu, sakonot itu. Makanya Imam Syafi'i itu loh, semele konot, lain ada sekonot. Kadang Indonesia tok lebih kuat akonot. Mau keluar negeri sampai tak maju konot nih. Karena telo imam mereka ada sakonot mau sopo. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal ada sakonot. Imam Syafi'i tok sakonot. Karena ningali esene tuwa penting gitu. Pas iyo colbu sopo. Salat yang paling afdol di antara 5 waktu. Terjadi perbedaan di situ. Tapi mong ebeng-tembeng lah, ebeng-tembeng antara 4 imam telok semele takonot, bi situng sakonot, harusnya kekuatan setelok. Tapi tak ada nekah mutusake. Nggak seperti itu. Artinya orang ini ngelakuin ibadah atas jalur guru. Tak ngurus berbedaan, tak ngurus ke masih kuat, sepenting abah ya ciri guru konot ya konot. Nah itu rezeki kita itu. Dan yang Indonesia ini kan ulama-ulama saya berdakwah ke Indonesia dari awal, lakanlah nyambi madhab keguruannya nyambung Imam Syafi'i. Mangkan rata konot nikah. Karena di akhir zaman mereka orang banyak penter mungkin, banyak pengajian macam-macam nang HP nih. Sangku pengajian bagus kapi, bagus SN, kayak ngomong seterima tak paham jangan bingung. Karena terlalu terbuka, mau lambat orang lambat mereka mau ngaji kasih tungto. Ben bi guru tak ya ajari, ada beneran dia, ada kekuatan ria. Di akhirnya santri mereka polos, tahun ini kenapa? Sementing oning guru nih jangan tompon. Mau mungkin paring mungkin. Salah satu contoh sampai kemudian beda pengajian akhirnya orang tanya zakat ternyata lo sah mengambillah yang kak benih oleh pemerintah. Memang kita apa beda? Kita apa beda lah kan? Bocong tuh kita bilang bodoh bingung tak mau beda kita apa? Sampai mau tak ngesak gini ke berarti amalan ulama-ulama lambo nggak lagi zakat asal kapi berarti nggak sah semua berarti. Ulama-ulama timen yang di Indonesia ini tak ngurus soal pemerintah nah.
Reng belente. Kan dakwahnya kan mulai dimen, orang belente tak ngurus. Masa nanti ambil yang kak pemerintah, pemerintah takut penjajah. Keputusan itu kemudian jalan sampai sekarang. Balai apa bener, angka amil sendiri pemerintah umpama, tapi jangan kemudian menghukumi tidak sah. Karena mau tak sah berarti zakat rengbok lambok saya tanggung jawab bisa. Mau yang tak sah. Karena ia milih orang yang tak yang pemerintah. Bocah boleh kita pak keluar zakat fitrah tak oleh bagi ke guru. Ya. Tak oleh bagi ke guru. Mengguru orang fakir, orang melarat, maka bagi karena kemelaratan nah. Itu contohnya itu kalau ilmu terlalu mode, keluar cek gampang bingung orang ngaji. Masa santri pah ngocak pola tentang guru melarat beri zakat kan tak pantas. Makanya mau siap adik murid harus siap tak mau tahu kemelaratan nah. Sebaja santri ini kamu ngapain bunyi karena melarat. Guru ini kamu lah adik santri pas santri bisa ketinggal kemelaratan nah guru nah. Berarti guru memang tak bisa nampil lagi soki. Ketelak melas, ketelak sompek, ketelak ruwet, di asroh, anu jong, belas ada Roma. Nah, akhirnya kak benih guru. Mah ada guru mau asli asroh, neneng. Artinya santri jauh mau beri guru cak manteng melarat tak. Karena guru tak pantas nerima bantuan. Saya pantas guru mereka nerima esto. Dorin seneng nggak beri. Itu. Bukan karena kasihan kalau ngasih guru itu. Tak pantas mau santri beri guru karena neser. Makanya gaya guru tak oleh sampai ke neseri murid nih kan. Kiai guys. Kelem makilah abang lebih mampu santri apa ada yang terima. Mau orang tak paham yang ku, kiai na sokian santri melarat ya boleh ke kiai na. Makanya ilmu ini gak boleh dipahami hanya sebatas pemahaman luaran. Ngaji mereka kau tunggak neka karena beda kekuatan hidayah di situ. Mungkin sampai ngaji lebet neka ada sambungan sekali. Nah, ngaji lebet HP, ngaji lebet TV, oning jangan penter lah kan sering di ngaji kan ada kekuatan itu. Karena ngaji mereka kau bentuk neka, baru malaikat turun. Mau sampai nenggali TV pengajian ada malaikat tak. Itu bedanya itu. Sampai dengarkan, sampai hanya belajar sendiri bisa pinter boleh. Tapi majtama qaumun tidaklah berkumpul satu kaum yadkurunallah ngaji supaya ingat ke Allah illa haffat alaihimul malaikah kecuali melingkupi anaungi malaikat-malaikat. Tastaghfiruna jami'al hadirina, mintakan ampun malaikat kepada semua yang hadir. Nah ini kasih kocak hidayah, minta ke semua orang. Karena sedang ngadeng hidayah ini ke kotoran, kecubaan. Jadi kalau kita ini minta ampun ke Allah, seongkul kayak mari hidayah masuk. Karena ibarat hidayah itu adalah cahaya, cahaya tak kira bisa masuk tembus ke barang saya kotor ya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, cahaya Allah tidak akan pernah diberikan sebagai hidayah kepada orang yang masih kotor. Makanya istighfar, astagfirullah.
Takkan ku istighfar boleh, langsung minta ya Allah berikan hidayah. Tapi prosesnya tetap hidayah itu masuk bukan kadang kadang buku masuk ke pekenda, itu proses hidayah masuk bersih. Jadi perhatikan perjalanannya, ketika semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik, itu baru masuk itu hidayah itu. Karena ketika kita minta hidayah, Allah nggak mungkin langsung ngasih hidayah, tapi proses masuknya hidayah lewat tastaghfir, minta ampun. Nyon sobora. Boni pah moro-moro karena banyak amal ibadah na pasti. Amal ibadah itu sebagai alat kepada Allah supaya dibersihkan kita itu. Ajang bejeng ini kemarin bersih. Karena mau bersih baru masuk hidayah. Hidayah masuk baru bentuk istiqomah. Istiqomah ini kata aku lihat. Maka nanti akhirnya kemudian menjadi pembeda. Apa yang membedakan orang istiqomah nikah, orang sepaham bahwa kemuliaan terbangun atas kedekatan dengan Allah. Makanya deki itu nah nengkonot ibu di kisah abada. Fa innahu la yadhillu mau walaita wala ya'izzu man adaita. Sampai maca patai kan? Fa innahu la yadhillu mau walait wala ya'izzu man adait. Makanya imam kau bisa ngaji Quran mare oding ngajeng pandeng mong orang konota hasil apalan ngedingan kopeng waduh ancur pada kapi ya apa pada kapi fa innahu la yadhillu mau walait wala ya'izzu man adait. Padahal ain tarik ya man adait biar gak ngerusak makna. Mung apa jang tibi maka tak bisa maca Quran boleh, sepenting bisa maca Fatihah. Mau neneng yada neka kudu siap. Kudu bisa maca Quran. Ya mari tak abu rebut nang tenang kalau mari komal kesambung mung ada imam aslina sepaling sepo mana pada tenang. Keng mungkin si maju takut tepas tak maca Quran angon si maca bae bisa maca maju. Maka tak abu rebut. Karena orang bisa maca Quran pasti bisa maca Fatihah, orang yang bisa maca Fatihah belum tentu bisa maca Quran. Mau ke TV silakan. Mau sampai apa jeng TV orang noro, maka sampai tak bisa maca Quran, yang bisa maca Fatihah tok bisa sah. Karena sampai lo maju tadi imam, orang saya datang maju di sampean imam. Lain kan? Ini kan maju ini. Kalau sampai sholat berdiri yang noro, tuh. Mung tak kenal ring dua padang-padang, ay monggo monggo monggo. Jadi bah maju bah partai temu bisa ngaca benja daripada monggo nah. Tak repot. Sepenting jak maghrib jak isya ada deh. Mong duhur kan pada serap. Saya temu mong duhur. Asar kan enggak bunyi itu. Ya. Karena penting peraturan mereka ditegakkan ulama supaya Islam mereka teratur. Urusan etrema tak etrema itu urusan Allah, tapi hukumnya kudu berjalan supaya teratur agama. Tak kapi orang bisa jadi imam. Ada beda peraturan nah. Harus tahu panjang pendeknya bacaan. Itu. Tan mau kan cukup imam lagi pas tak kok kapi malah kudu sedangkan makmum kok. Cukup pon. Malah saya bagus makmum tak boleh rewel pengurus pokok macam imam itu bagus imam nggak cuk makmum norok gigir mam cepet mam neka imam nyuruh soro gene kamu tak sopan makmum mereka mak beda makmum nyuruh imam tuh nomor dua makmum mereka pakai oning imam betal tak oleh betal sampai beleman bayi mesa tibi
Coba lah kadang bojeng nih, kamu yang kelakuan dalam kehidupan. Tetion, tidak boleh ada makmum membatalkan sholatnya imam. Imam udah batal loh, tak boleh, neneng. Sampai tak setuju, cak ngereng. Selain setahun ini, sagapi, itulah Allah murah kan. Sagapi, aning nyala lagi, surat imam, enten, tak langkung udah. aning nyala lagi, suruh maju tak langkung, ya repot ini. Makmum nggak rewel. Makmum itu adalah orang yang ngikuti imam apa adanya. Ya. Boleh balik-balik. Mung imam yakin oleh 4 pada 5, benar macam yakin. Makmum bingung. Subhanallah, pengen telok. Tak kelem turun imam pada 5 lah mereka. Yang imam apa boleh ribut ibu dia. Jadi oleh 4 kan gitu kan. Pada yakin mereka repot mereka. Jadi kadang mari salam ki negur makmum. Banyak gelu mampu juga mak gelu mereka. Tak sopan kisah makmum kisah. Esanku hanya ritual tadi. Kadang pendidikan nih kalau mau betul mereka. Kalau sholat itu menjadi bagian yang penentu terhadap amal yang lain, maka akhlak saya dalam sholat penentu akhlak saya lain. Benih barang remeh. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang menjadi patokan setiap hamba itu adalah sholat. Idza wujidat tamah kubilat wasairu amali wa idza wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Kalau sholatnya menjadi tonggak penentu, ditemukan sholat yang sempurna ahlaka, maka ahlaka pasana masuk, ahlaka zakat beda, ahlaka haji beda, jaminan kisah. Tapi eken tu ada ahlaka bajenga, maka pasrah ada ahlaka. Ruddat wasairu amali. Sampai-sampai kalau aku cak remehaki. Masalah, nah soalnya setelah ngerjakan aromangsa abang sudah bener. Ini kan bahaya nih kan. Lah bener karena abang aromangsa kelakon nih. Padahal bojeng benih sebatas kewajiban tok. Ahla ke odi kisah. Aneka kelakuan sing aneka nih, kelakuan para nabi dan rasul benih kelakuan mereme nih kan. Sing aneka nih. Nabi rasul tok nih, umat lambat tak oleh. Tepak kalian dulu rejoy beri. Benih nabi, benih rasul, benih anak nabi, benih anak rasul. Dono rejo yang biasa. Pak Landi itu sah langsung istighfar. Kalau dulu anaknya Nabi tak oleh istighfar langsung tak oleh. Anaknya Nabi Yakub 11 sangat semeleng memasuk Nabi Yusuf ke Somor. Boleh akan tibu yakuluhud dibu. Belum Yusuf akan serigala bah. Akan serigala. Padahal level buka seumur. Setelah Nabi Yusuf jadi gubernur bingung akhirnya. Ternyata di Nabi Yusuf. Tak bisa so astagfirullah ya Allah ampuni dosaku, tak bisa. Aku tuh selalu ke Bapang sebagai Rasul. Wahai ayahku, mintakan ampun aku kepada Allah. Ya jawab apa? Sa'astaghfirullakum rabbi. Ya wis biko petakin sepora ke Allah. Neka anang Rasul loh neka. Boleh sampean. Anang Rasul. Benih anang sere-sere kuliban sampean. Tak terkenal sekali yang sepuluh kuliban sampean. Paling terkenal sekampung tok. Quran tak masuk. Tak masuk Quran, tak masuk napa kemudian nah. Paling kalau sekampung sedesa. Tapi oke lah sekelurahan, oke lah sekecamatan. Tapi tak tahu masuk Quran. Langsung kok. Soalnya mata sepora tibi, terkelangker ke tibi, teng peteng Allah sepora ki. Astagfirullah, bisa ka Allah. Wa dua nika. Mul jongko apa nika.
Ya karena benar yaki, elang kisah. Takdim kisah. Keagungan kita bisa berhadapan dengan Allah berdua-duaan elang nak kena. Yang kebereng tak mulja ya. Ngadep ke Allah bejeng ini elang takdim mah. Kenapa benar yaki masalahnya. Padahal posisi nggak nekane segala aku cuma dua kelompok golongan para malaikat ben nabi bi rasul. Seoleh apa jeung ngadep ke Allah nih. Tinggal yang nambah nih kak, make reng ngaji, tunduk ke kiai-kiai, mau apa aja nih kak, lo ngeleng, ngeneng, ada tes protes, mau makin, coba benih imam, masuk ke langgar, sorok komat, tahu leh, kau tuh imam senyerok komat, wah pokoknya nyorok kapi pokok, tak sabar, coba gitu, ayo lo komat, deh ke kisah, mereka makmum cap napa nih kak, makmum ini kepakalem, namanya pengikut tahu tuh. Cewenano cara imam benih kiai Pak Ustad imam mereka biasa ngeremi aki berarti dia kebon bah terima apa aja nggak ngeremi aki kamu mau ngadep gue repot akhirnya bener-bener mbak kene kebetulan sampai masuk ngeremi aki kebaki bulungan nggak kebaki bulungan nggak kene kak mau lebih sing imam ya kadang benih imam sampean keng polisi ajuban polisi ano le abu rebus ya nyari barokah aja padahal imam TV remehake oh banyak dengar sederhana soalnya sederhana imam beda akhlak kan bayangan kita ini selama ini adalah kuakur ya mong bajang ibu ka terima kapi amal terima kan to ne bangki bon beli kuaku mong kuaku tak jelas nih kawan di sini sudah ketemu itu sholatnya itu bahwa sholat yang super mulia itu sebenarnya menata akhlak semakin bagus imam mandi akhlak makmum mandi akhlak dan itu toh enggak itu tolak ukur yang mutlak gitu tak beres pasar bon mung tak beres akhlak e bajeng tak beres zakat makai zakat lah saya nggak ke ilmu makanya makin butuh kulit sampean pokoknya seperti ngaji mau ke titik orang saya di ilmu saya terus elang budona tempeng orang ahli ibadah saya tak sengang ke ilmu tak penting sepenting ibadah nah ini kan bahaya nih kak ada yang muljah kejaba orang setambah semak ke Allah dan ada orang hina kecuali orang setambah jauh ke Allah orang setambah muljah karena semak ben Allah maka ahlakah jon argoy ahlakah maka mau nengali ahlaknya kah tengali dalam perilaku sholat ahlak dalam sholat ke dalam kehidupan apa kerempek napa urusan kampung urusan apa tak beres ahlak kawan mau bajing tak beres sampai remiaki sangku bajing ini kan karo wajib dikibli kejem ekor preman petoleh korbanare aning obeng tak kemana ku pusing akhirnya aning kok jamaah tak gak pegok pas saya kere orang saya nakuan obeng tak ajang bejeng kan mereka ruwetnya mana abang lagi beri posisi bisa ngadep ke Allah bejeng malah iri ke orang tak bejeng ini kejatuh ke bebe kok ada yang mulja ada yang hina nih kak bener iri kan ke orang saya jeng genteng ibadah ke Allah ini kepunten iri pas ragu ke agama padahal kalau bejeng aning jen oh dia jen taruh ke harap jen ruwet ya beda tak apa jong lancar aja kira sebenarnya sih kemar ya dan mulai tanya sebenarnya sih kemar mulai ragu kon mereka akhirnya nggak nih ke saya fakta
Kita tahu usah nanti kiamat deh pagi gitu. Ada kepentingan, boleh baca akin lagi, kitab nih kak, cerita nih kak, nah, ngomong enggak. Maka ada pada dihubungkan kanjeng Nabi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama ruwiya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada dihubungkan kanjeng Nabi al-alim orang se ngerteh Habibullah kesenang ibn Allah walau kana fasikon walaupun ki butuh boh mak bodoh yang butuh kesenangi Allah pentingannya soalnya pentingan apa pentingannya wal jahil orang sebutuh bila Quran dan hadis pada kata-kata butuh sampai cak bayangaki orang putus tak ngaji tak bisa baca Quran benih orang putus neka se keluar dari kebenaran anak mereka cak butuh walau kana abidan walaupun dia orang ahli ibadah orang ahli ibadah se butuh nggak apa oh tak bisa ngaji tak bisa baca Quran benih neka lah kebutuhan lagi neka sebar lo. Nah. Inna ba'dan nasi sebagian manusia atau orang ikhtalafa berbeda pendapat fi syarafil alim al-fasik di dalam kemuliaan orang alim seki butuh orang alim ni kan benih orang sepah kutu bisa maca kitab andi pon punya santri benih orang sing ngerti pon nah niki okor ngerti niki okor ngerti nah wa syarafil jahili al-abidi ditimbang kemuliaan orang si ahli ibadah keng sebutuh bingung ngetes orang ini kaya lu engkau ki amain lah orang si ahli ibadah amain kau orang ahli ibadah nggak tengah malam tepang tahajud ibadah sampai kesal orang ini kaku dah napa tes senang mareoning muljian gemah tepang ibadah pada goreng mereka Fakola maka berkata orang tadi ya abdi wahai tangkebula kobil tuh terima bisa engkau ibadah kobil tuh saya terima dakwataka doamu ibadahmu wa ghafartu laka ya. Dan aku ampuni dosa-dosamu itu suara nih kak fatrukil ibadah wis ambu saya ibadah boleh ada kedua ambu tak saya ibadah boleh ya wastaroha dan istirahatlah atau wastarih dan istirahatlah orang ahli ibadah yang tadi tangga bola wis lagi bingkol sama orang terima ibadah nah ambu saya ibadah boleh ambu istirahat nah apa jawaban akhirnya ngiding suara nggak neka aja orang ahli ibadah ya ilahi wahai Tuhanku ini arju minka hada aku berharap ini ya Allah engkau saya dentek ngari ya Allah seorang ambu ibadah sudah senang engki Allah nah aku sudah harap digula berarti ibadah itu berdoa berarti ingin paksa aki takut tepak guluban sampean takut bersuara ambulah terima banyak akan duduk Allah engki sekarang kong gila kan Lekan esoro ambu ibadah kan lebur. Bila orang esoro ambu ibadah lebur, berarti betul saya ngelakuin itu terpaksa guys sobat. Doh, cepon mau malas soro paksa, lakukan ibadah maksudnya. Jangan berak, jangan paksa.
tapi harus dipahami bahwa memaksakan diri itu berarti berangkat dari males kayak ngepaksa aki. Biasanya mau tak beberes, tak hilang males bit akhirnya minta yakoni manusia. Itu yang dimiliki orang-orang munafik. Faida kamu ila sholati kamu kusala mong esora abajan tapi males. Males paksa aki. Padahal telepon kiai-kiai mau tepang males paksa jong, paksa. Bener suruh paksa. Mari bisa kalah, tapi memaksakan terus hati maksa guys. Karena mau sampai maksa terus kayak elang males ya. Karena orang maksa ini harus ngaku, ya Allah, maki terpaksa, maki beda males ya. Beda males ya. Ben males ini kan penyakit yang paling Rasulullah minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari malas ya. Karena mau malas kayak paksa aki, lah karena ibadah lah kan. Tahajud malas paksa aki, kayak mau ros-rosan paksa aki, pasti. Karena aku salah, yuraunan nasa, pasti minta regani manusia. Tersinggungan orang ahli ibadah minta regani manusia. Karena minta penghargaan ke manusia. Ini kan satu kenyataan silakan kesinambung, asampung nih kan. Kenapa orang mak datang perasaan abang minta muljiaki? Karena dalam ngelakuin kebagusan terpaksa. Paksa. Males paksa aki, males mereka mau pertama bagus ibadah. Makanya kau tuh susah ke Allah. Engkau mak berak terus. Mau berak terus berarti beda males ya. Lah minta peelang males ya. Karena mau males mereka tak peelang terus paksa aki. Lekin aneh kan begitu surah ambu senang. Alhamdulillah nih kemoci nih kan. Senang surah ambu nih kan. rasa akibat kalau lebih sampean tepang ibadah siang malam pah moro-moro bersuara wis ambu banyak ibadah itu lai terima banyak ambu istirahat seneng alhamdulillah surah ambu berarti kan beribadah berarti so gue ngomong orang tahu manis enten ya Allah siapa ambu kan nih kemoro-moro nyaman gitu selesai memang ambu mereka pun langsung terus langkong nih kak. Wa inni ahmaduka wa ashkuruka. Saya berterima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Yang kusuarana Allah kisah. Durna metem kisah. Enggak bersuara masuk. Wes, minggu oleh siapa orang itu sana ambu ibadah. Lepaya itu. Sudah banyak. Sudah berhenti istirahat. Mereka langsung terima kasih ya Allah. Mereka sekocak orang ahli ibadah. Keng taoning. Tak kira beda Allah makon nggak nikah. Tak ada Allah nyuruh begitu itu. Karena ibadah nikah, penghambaan nikah lah karena sifat apa? Sifat makhluk. Pakai ngocak wa a'budukah aku menyembah aku ibadah kepadamu ya Allah min zamani kada mulai lambok ya Allah dan kalau saya ibadah lah habis mulai kikana ibi tong kape lah bojong duha lah bojong tahajud awil macam Quran dihitung semua ketika disuruh berhenti. Pas penting lagi mungkin bisa orang alim nih. Orang alim sing nek kemaksudnya benih orang alim benih alam rosak kah. Wa dhahaba ahaduhum dan orang satunya itu pergi kepada al-alim al-fasik fa idza huwa yashrabul khamra. Entar kering alim sing rosak gele, tep angin nom khamr mabuk. Bila orang alim ki fasik berarti ilmu lo dapat goncong. Sampean tapi sik ngremehake. Artinya apa? Sampean makin seneng ibadah cek sampai ngremehake ilmu. Seandi ilmu mungkin rosak harus ngakoni bahwa ilmu lo dapat nengah. Ini ajarannya Rasulullah ini. Jadi pentingan, cek pentingan nggak neka. Orang alim ahli ibadah, bi orang putus ahli ibadah. Beri pentingan itu. Saya kocak pentingan orang alim kirosak, orang ahli ibadah yang butuh itu baru bandingan imbang itu. Sampai kan minta pentingan aneka. Kati mana apa Ustaz? Pentingan orang andi ilmu ahli ibadah, bi orang butuh ahli ibadah ya beri pentingan. Pentingan neka orang ahli ibadah, keng ngremehake ke ilmu tak gelem ngaji. Aku bener lah. Neka bujuk neka. Beda orang ahli ilmu keng kilo apa teh? Bagus ya. Keng seneng ke ilmu ngaji. Lah, si bagus ya cek sampai fasik.
harus ngaku karena ilmu ini kan muluk debakan ngeki fasik ya, ki rosak ya. Cuman make kuda lek jawaban nah. Nah, bola tepak sampean deh Kang. Tepak ngenom khomer padaku, wahai hambaku. Ya, debu nek suara. Ana rabbuka, aku Tuhanmu. Asturu dambaka jaga bater ngenom. Bingko itu tutup ada yang tahu. Nek ada ngalem nek heran nah orang mau ahli maksiat ada segala bener. Ada tuh segala ada. Tapi mau orang ahli ibadah malah ngaku bener sombong. Ini kak fasik nih kak, paden nih kak. Kayak apa ada orang ahli maksiat ngaku bener. Wa anta la tastahyi, engkau tidak perlu malu dan takut minni kepadaku. Fa ini uridu uhlikuka, aku akan menyiksamu. Coba tak usah takut. Tak usah, engkau tak kira nyiksa kakek. Terus ngenom. Boleh suara nggak neka, langsung joker yang alim neka, ngelak dong pentong. Ya. Fasalal alimu al-fasiku saifahu, maka bangun orang alim yang fasik tadi dengan pedangnya. Orang berbuka pedangnya, pajok bang atuat. Ya. Apa teriakannya? Wa kharaja min makani, keluar dia dari tempatnya. Faqala ya mal'un, iblis. Kau kenal kian iblis. Segala ngocak terus ngenom menjolok dosa. Tak kira seksa bingko terus ngenom. Ada orang alim selalu ngenom. Seorang ahli ibadah kalau min amin wih rambu tak leso ta wih terakhir memikul banyak engki sekelangkah engkau tidak neka durun lebur leso lah neka ya Allah saya tersantul di kuda so ambu nih istirahat neka sedang asli berat kayak paksa aki benar deh. Nah bedanya itu celok iblis antala ta'lamu rabbaka, kamu gak kenal kepada Tuhanmu. Sini saya ajari kamu kepada Tuhanku. Kita tak kenal ke Allah, pada Allah ada bukan nikah. Mau tak kenal, ayo dikoyak aja tentang Allah. Bahwa Allah tak kira menghalal barang haram. Ini kadang alim. Jadi dua konot gelap minta mulja sama ke Allah. Ini ke akhlak. Akhlak kadang ibadah harus merasa benih beban, benih terpaksa. Karena akhlak yang kuih lagi mong bila ibadah paksa aki itu memang bener, tapi paksaan terus akhir bitabit yuraunan nasa. Bisa ancur gara-gara minta penghargaan, mau tak rekai merasa hina, merasa nista, merasa ngenes. Nah, barakallah li wa lakum, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna. Allahumma irfa' lahumud darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at, akrim nuzulahum wa wasi' anzilir rahma wa syafa'a wal maghfirah ilaihim, anta ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa anta ja'alal jannata ma'wahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma yassir lana umurana umurahum umurad-din wad dunya wal akhirah wa yaqtimullahu lana wa lahum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.